Perkenalkan, nama saya Selin Deborah Panggabean dengan NIM 25030050099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ulasan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu dinamika. Dinamika adalah istilah yang berarti perubahan gerak atau kekuatan yang menyebabkan sesuatu berubah. Nah, secara umum dinamika itu mengacu pada sesuatu yang tidak statis, melainkan terus berkembang ataupun berubah. Tantangan adalah segala sesuatu yang menghambat, menguji, atau menuntut usaha lebih untuk dihadapi ataupun diselesaikan. Tantangan itu bisa berupa masalah, hambatan, perubahan situasi, atau kondisi baru yang memerlukan kemampuan, strategi, dan ketahanan untuk mengatasinya. Nah, apa sih dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yang pertama, dinamika Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pancasila bukan merupakan konsep yang statis, melainkan mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan yang terus-menerus berubah. Ada beberapa bentuk dari dinamika Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, penafsiran yang terus berubah. Nilai-nilai dari Pancasila itu dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, hakikat kemanusiaan dalam era bioteknologi, keadilan sosial di tengah ekonomi digital, dan kebebasan dalam beretika dalam pemakaian AI. Dinamika yang kedua adalah penempatan Pancasila sebagai etika ilmiah. Pancasila itu memberikan panduan moral bagi pengembangan ilmu yang ada, agar perkembangan ilmu tadi tidak merusak martabat manusia, teknologi dapat berpihak kepada kemajuan bersama, dan inovasi yang ada tetap memperhatikan keadilan dari masyarakat itu sendiri. Dinamika yang ketiga adalah integrasi Pancasila dalam kurikulum dan riset yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Nah, saat ini Pancasila itu digunakan sebagai landasan dari etika riset, misalnya pada penelitian sosial, penelitian kesehatan, dan penelitian teknologi. Pancasila itu juga dapat digunakan sebagai filter nilai untuk menghindari penyalahgunaan ilmu. Lalu, tantangan Pancasila sebagai dasar dari nilai pengembangan ilmu. Meskipun Pancasila itu bersifat ideal, penerapan Pancasila dalam ilmu menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama, globalisasi ilmu dan nilai universal. Ilmu itu berkembang dalam lingkungan yang global, sehingga nilai lokal termasuk Pancasila itu harus mampu berhubungan dengan etika ilmiah internasional, standar penelitian global, dan arus informasi yang sangat cepat. Ini menuntut fleksibilitas dari penafsiran Pancasila itu sendiri agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Tantangan yang kedua adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Teknologi seperti AI, rekayasa genetik, dan big data itu dapat menimbulkan dilema etika, seperti ketimpangan akses teknologi pada masyarakat itu sendiri, sehingga Pancasila itu harus mampu menjadi rujukan atau pedoman untuk merespon persoalan yang akan muncul di tengah masyarakat. Tantangan yang ketiga adalah kesenjangan kualitas dan akses pendidikan. Pancasila itu sendiri menekankan keadilan sosial, tetapi pada nyatanya pada masyarakat, akses pendidikan dan teknologi itu masih timpang. Kualitas riset tidak merata dan juga infrastruktur ilmiah itu masih terbatas di beberapa daerah. Menurut saya, Pancasila itu memiliki potensi besar sebagai fondasi atau dasar dari etika ilmu pengetahuan. Tetapi, penerapannya itu memerlukan pembaruan cara pandang agar tidak berhenti pada sekedar teori saja.
Seringkali Pancasila itu hanya digunakan sebagai hiasan dalam dokumen riset ataupun pendidikan. Padahal nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan itu sangat relevan sebagai pedoman atau penunjuk moral bagi para ilmuwan, khususnya ilmuwan yang meneliti pada bidang sensitif seperti AI dan data, rekayasa genetik, riset sosial, dan teknologi militer dan keamanan. Saya melihat bahwa perkembangan ilmu di Indonesia akan jauh lebih maju atau lebih kuat jika Pancasila itu diturunkan menjadi pedoman operasional, bukan hanya sekedar teori. Dengan demikian, Pancasila dapat benar-benar menjadi dasar nilai yang mengarahkan pengembangan ilmu menuju kemajuan yang berkemanusiaan, adil, dan juga berkelanjutan.